Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perhitungan titik impas atau break even point. Apa sih yang dimaksud dengan break even point itu? Nah, break even point itu ibaratkan ada sebuah kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha ini dilakukan oleh seorang pengusaha. Nah, maka pengusaha ini wajib melakukan yang namanya analisis BEP. Apa sih analisis BEP itu? Kita ketahui dulu dari pengertiannya. BEP itu adalah keadaan di mana suatu perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak memperoleh kerugian atau impas. Jadi misalnya ada perusahaan yang memproduksi telur asin. Nah, dari perusahaan ini setelah hasil telur asinnya dihasilkan, dijual, nah ternyata perusahaannya ini tidak mendapatkan keuntungan, tapi juga tidak mendapatkan kerugian. Nah, inilah yang namanya dengan BEP atau titik impas. Nah, kenapa kok perusahaan itu harus melakukan analisis BEP? Nah, ini jawabannya kita ketahui dulu. Teknis analisis ini untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Nah, sehingga di sini kalian sudah tahu ya kira-kira alasannya apa kok sebuah perusahaan itu harus melakukan teknis analisis BEP. Karena suatu perusahaan itu kalau memproduksi barang maupun jasa pasti tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Sehingga kalau dia mencapai titik impas, nah sebenarnya kalau dia mencapai titik impas itu berarti dia rugi. Nah, kenapa kok rugi? Karena dia nggak dapat untung. Nah, buat apa dia lelah-lelah gaji pegawai, terus kemudian mengeluarkan uang untuk bahan produksi dan lain-lain, tapi ternyata nggak dapat keuntungan. Nah, ini manfaat untuk melakukan perhitungan titik impas atau BEP. Yang pertama adalah merencanakan laba yang dihasilkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap perusahaan pasti pengen dapat untung atau laba. Yang kedua, mengevaluasi laba yang telah diperoleh. Nah, dari periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menyederhanakan laporan perusahaan. Nah, ini biasanya kalau laporan perusahaan kan ditulis dalam bentuk paragraf, kemudian diketik di kertas, kemudian habisnya ini lembarannya banyak banget, tebel. Nah, harapannya dengan adanya analisis BEP, nanti laporannya diubah menjadi grafik sehingga mudah dibaca dan dimengerti. Dan tentunya tidak setebal laporan dengan tulisan tangan atau tulisan dengan menggunakan ketikan. Kemudian manfaat yang keempat yaitu memperkirakan hubungan antara volume penjualan dan kemungkinan laba yang akan diperoleh. Nah, jadi dia akan memperkirakan berapa ya nanti barang yang harus saya produksi minimal biar saya ini dapat untung gitu. Nah, komponen perhitungan titik impas yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan meskipun tidak sedang melakukan produksi. Nah, jadi misalnya perusahaan ini lagi istirahat, pemiliknya lagi liburan di luar kota atau ada halangan tertentu. Nah, tentunya dia tidak melakukan produksi. Nah, tetapi tetap harus ada biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya tenaga kerja. Karyawannya ini harus tetap digaji, gitu. Nah, yang kedua adalah biaya penyusutan mesin. Jadi misalnya dia ini produksi suatu barang menggunakan mesin. Nah, namanya mesin itu kan semakin lama kan menyusut atau fungsinya menurun. Nah, sehingga untuk perawatan mesinnya atau kalaupun nggak dirawat, ketika mesin ini dijual, pasti kan harganya turun. Itu yang dimaksud dengan biaya penyusutan mesin. Nah, jadi intinya di sini kalau perusahaan meskipun nggak berproduksi, tapi tetap mengeluarkan uang gitu. Kemudian untuk variable cost itu adalah biaya per unit atau per buah yang sifatnya dinamis bergantung dari volume produksinya. Nah, jika proses
produksi meningkat, maka variabel cost juga pasti akan meningkat. Misalnya, dalam suatu perusahaan, ini ada suatu pabrik tekstil atau pabrik kain, itu memproduksi celana jeans misalnya. Nah, semakin banyak celana jeans yang dihasilkan, maka biaya listrik yang dikeluarkan juga semakin banyak. Nah, semakin banyak juga celana jeans yang dihasilkan, maka bahan bakunya yang dibeli juga semakin banyak atau semakin besar. Kemudian selling price atau biaya penjualan, yaitu harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Tuh. Jadi nanti kalau sudah diproduksi, mereka menentukan nih, satu celana jeansnya itu harganya berapa, atau misalnya pakai telur asin, satu butir telur asinnya berapa, gitu. Rumus yang digunakan untuk analisis BEP ini ada dua macam. Yang pertama adalah dasar unit. Ini tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan untuk mendapatkan titik impas. Nah, rumusnya adalah BEP sama dengan FC dibagi P dikurangi VC. Nah, ini FC itu fixed cost, P-nya penjualan, VC-nya variable cost. Nah, sementara yang kedua, ini adalah dasar penjualan. Nah, di sini nanti yang perlu diketahui adalah berapa rupiah nilai penjualan atau berapa harga penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Nah, rumusnya seperti ini, VC sama dengan 1 dikurangi dalam kurung VC per P. Ini harusnya tutup kurung lagi 1 ya. Nah, dengan VC-nya fixed cost, kemudian VC-nya variable cost, dan P-nya penjualan. Nah, kalau kalian masih bingung, coba simak soal ini. Misalnya, untuk memproduksi sebuah buku, diperlukan biaya pracetak itu 500.000 dan biaya cetak setiap unitnya adalah 20.000. Nah, maka pertanyaan pertama, jika buku dijual dengan harga 25.000 per unit, berapa jumlah minimal buku yang diproduksi agar mencapai BEP? Nah, jadi di sini kita sudah netapkan harga per unitnya sekian. Nah, sekarang tinggal mencari pakai rumus. Nah, buku yang diproduksi itu berapa toh minimalnya? Atau yang kedua, buku yang diproduksi sudah ditentukan. Nah, saya mau jual 25 unit aja. Nah, biar dapat BEP, maka harga minimal 1 unit bukunya berapa ya? Gitu. Nah, kasus yang nomor 1 ini adalah kita mencari BEP dari dasar unit atau jumlah bahan yang diproduksi. Ya, jumlah produksinya. Kemudian untuk yang nomor 2 ini adalah menghitung BEP dari dasar penjualan. Begitu. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.